Selamat datang kembali di channel Pix Sport, channel yang membahas tentang berita Inter Milan, dan inilah ulasan berita hari ini. Napoli kembali menunjukkan ketertarikan terhadap Davide Frattesi untuk bursa transfer musim panas, setelah gagal merekrutnya pada Januari lalu. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Frattesi masih menjadi salah satu target utama Partenopei dalam upaya memperkuat lini tengah mereka. Pada bursa transfer musim dingin, gelandang timnas Italia itu dikabarkan ingin hengkang dari Inter karena kurangnya waktu bermain. Namun, tidak ada klub yang memenuhi harga yang dipatok oleh Nerazzurri, sehingga ia tetap bertahan di San Siro. Jika Inter tidak bisa mengubah keputusan Frattesi, kemungkinan besar ia akan dijual pada musim panas ini. Apabila transfer ini terjadi, Inter akan mencari gelandang baru dengan karakteristik berbeda untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Frattesi. Inter sendiri menetapkan 40-50 juta euro sebagai angka awal negosiasi untuk para peminat Frattesi. Dengan rencana besar Napoli untuk merombak skuad mereka setelah musim yang kurang memuaskan, transfer ini bisa menjadi langkah strategis bagi kedua klub. Inter terus menyusun strategi untuk memperkuat skuad musim depan dengan tetap mempertahankan identitas tim yang lebih banyak diisi pemain Italia, sejalan dengan visi Presiden BP Marotta. Menurut laporan dari Tuttosport, Nerazzurri berencana meremajakan skuad, tetapi tidak dengan menggantinya sepenuhnya dengan pemain muda. Salah satu pilar utama yang ingin dipertahankan adalah Davide Frattesi, tetapi gelandang tersebut juga bisa menjadi alat tukar dalam strategi transfer Inter. Inter dikabarkan sangat tertarik merekrut Giacomo Raspadori dari Napoli, pemain serba bisa yang bisa bermain sebagai second striker atau trequartista dalam skema 3-4-1-2. Simone Inzaghi melihat Raspadori bisa solusi baru di lini depan juga lini tengah, dan yang menguntungkan Inter akan memilikinya secara sepenuhnya tanpa ada klausul pembelian kembali seperti yang diminta Real Madrid atas Arda Güler. Salah satu skenario yang bisa terjadi adalah pertukaran antara Frattesi dan Raspadori, mengingat gelandang ex-Sassuolo itu sangat disukai oleh Antonio Conte, pelatih Napoli. Frattesi sendiri bermimpi kembali ke AS Roma, tetapi harga yang diminta Inter sekitar 45 juta euro terlalu tinggi bagi Giallorossi. Sementara itu, Napoli bisa menjadi pilihan lebih realistis karena adanya minat dari Conte. Jika pertukaran terjadi, ini bisa menjadi solusi ideal bagi semua pihak. Inter mendapat Raspadori, pemain bisa langsung berkontribusi. Napoli mendapatkan Frattesi, pemain yang cocok dengan filosofi Conte. Selain itu, strategi transfer Marotta juga masih memantau Gigio Donnarumma, yang kontraknya di PSG akan habis pada 2026, meskipun saat ini Inter belum dalam posisi mendesak untuk mengganti kiper. Dengan langkah ini, Inter berupaya membangun tim yang lebih kompetitif dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda berbakat, sambil tetap menjaga stabilitas finansial klub. Inter terus memantau perkembangan situasi Gianluigi Donnarumma di Paris Saint-Germain, terutama karena negosiasi perpanjangan kontraknya mulai mengalami kendala. Menurut laporan dari Daniele Longo dari Calciomercato, Nerazzurri telah meminta agen Donnarumma, Enzo Raiola, untuk terus memberi informasi terbaru mengenai status sang kiper. Inter ingin tetap selangkah di depan klub lain dalam perburuan tanda tangan pemain timnas Italia itu. Saat ini, PSG tengah melakukan evaluasi terhadap banyak pemainnya, termasuk Donnarumma. Jika tidak ada perkembangan dalam pembicaraan kontrak, Inter bisa mencoba mendatangkannya pada musim panas ini. Namun, jika situasi belum memungkinkan, mereka bisa menunggu hingga 2026, saat kontraknya habis di Paris. Inter sedang mempertimbangkan beberapa opsi untuk memperkuat posisi kiper dalam 2 tahun ke depan. Meski mendatangkan Donnarumma bukan tugas mudah, klub tetap akan mengawasi situasi dengan cermat. Mantan pemain AC Milan itu sebenarnya ingin bertahan lama di PSG, tetapi Direktur Olahraga klub, Luis Campos, meminta para pemain bintang untuk menyetujui pemotongan gaji bulanan, yang bisa menjadi faktor dalam negosiasi. Dengan rencana jangka panjang ini, Inter berpeluang mendapatkan Donnarumma jika ada celah dalam negosiasi kontraknya dengan PSG.
Inter dikabarkan memantau situasi Gianluigi Donnarumma, tetapi hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi antara Nerazzurri dan kiper Paris Saint-Germain tersebut. Menurut laporan dari Tuttosport, mantan penjaga gawang AC Milan itu sempat memberikan sinyal kemungkinan kembali ke Stadio Giuseppe Meazza, setelah kekalahan 2-1 Italia dari Jerman di UEFA Nations League. Namun, keinginannya sebenarnya adalah tetap bertahan di PSG. Donnarumma masih memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya dengan PSG, tetapi belum mencapai kesepakatan perpanjangan. Klub asal Prancis itu harus melakukan negosiasi ulang karena sang pemain saat ini memiliki gaji sekitar 10 juta euro per tahun. Jika tidak ada perpanjangan kontrak, Donnarumma bisa menjadi agen bebas pada musim panas 2026, yang dapat membuka peluang bagi Inter untuk merekrutnya tanpa biaya transfer. Meskipun memantau situasi Donnarumma, Inter tidak dalam posisi terburu-buru untuk mengganti kiper mereka. Yann Sommer tampil solid sepanjang musim ini, sementara Josep Martinez juga dianggap sebagai opsi jangka panjang di bawah Mister Gawang. Dengan kondisi ini, Inter kemungkinan hanya akan mempertimbangkan Donnarumma jika ia tersedia sebagai pemain bebas transfer di masa depan, tetapi untuk saat ini tidak ada urgensi untuk melakukan perubahan di posisi kiper. Gianluigi Donnarumma mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali bermain di San Siro setelah membela timnas Italia dalam laga melawan Jerman. Meskipun kecewa dengan hasil pertandingan, kiper Paris Saint-Germain itu merasa senang bisa kembali mengenakan seragam Gli Azzurri. Secara pribadi, saya sangat senang, meskipun kecewa dengan hasilnya. Saya bahagia bisa kembali ke sini dan bertemu dengan tim yang sangat saya rindukan. Rasanya luar biasa bisa mengenakan kembali seragam Italia, ujar Donnarumma dalam sesi wawancara usai laga. Mengenai atmosfer di San Siro, Donnarumma mengaku tersentuh dengan sambutan yang diberikan para supporter. San Siro selalu memberikan emosi yang luar biasa, dan saya berterima kasih kepada orang-orang yang menyambut saya dengan baik. Itu adalah sesuatu yang ingin saya rasakan, tambahnya. Saat ditanya mengenai kemungkinan kembali ke San Siro di masa depan, di tengah rumor ketertarikan Inter, Donnarumma tidak menutup kemungkinan apapun. Soal kembali ke San Siro di masa depan, kita lihat saja nanti. Saya senang bisa kembali ke Italia dan bermain di stadion ini. Untuk sekarang, kami akan fokus pada pertandingan berikutnya dan mencoba tampil lebih baik. Dengan kontraknya di PSG yang masih berlangsung, masa depan Donnarumma tetap menjadi tanda tanya, terutama dengan Inter Milan yang terus memantau situasinya. Terima kasih telah menyaksikan berita dari kami, dan nantikan berita Inter Milan selanjutnya.